Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Oke, video kali ini masuk ke timeless ya sahabat kebahagiaan. Ini bisa kapanpun saja kalian tonton. Dan energinya itu sudah terjadi, belum terjadi, atau mungkin juga akan terjadi. Temanya adalah tentang alasan seseorang atau si dia yang sudah merencanakan pergi darimu. Jadi kronologi ceritanya adalah kamu mungkin sedang menjalin hubungan dengan siapapun di situ, tapi dia dengan sendirinya pergi. Apakah kepergiannya dia ini sudah direncanakan oleh dirinya dia atau tidak ya? Lalu ada energi apa di dalam pembacaan kartu tarotnya ya? Oke, sebelum ke pembacaan jangan lupa ya untuk selalu mendukung channel YouTube Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu memberikan energi positif untuk kita semua. Ini adalah bacaan general, yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali ya. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada. Ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Oke, kita cek bersama-sama. Ini adalah energinya dia ya sahabat kebahagiaan. Energi dia. Alasan dia yang sudah merencanakan pergi darimu. Apa sih alasannya dia? Kenapa seseorang itu terkadang ya sahabat kebahagiaan mudah sekali datang, mudah sekali pergi? Apakah itu adalah sebuah bentuk permainan cinta? Atau ada pesan lain yang semesta berikan kepada kita semua ya? Oke, kita cek untuk energi yang pertama. Kartunya adalah 6 cup ya sahabat kebahagiaan. Alasan dia pergi meninggalkan kamu ini masih terkait dari kisah masa lalunya dia. 6 cup di dalam kartu tarot ini berkaitan dari masa lalu ya. Ternyata dia datang kepada diri sahabat kebahagiaan, sejatinya dia itu belum menyelesaikan masa lalunya, entah dengan siapapun, entah itu dengan mantannya dia ataupun dengan siapa. Ketika dia datang dengan sahabat kebahagiaan ini memang ada sebuah tujuan yang dia rencanakan ya. Tujuannya mungkin dia melupakan masa lalunya, atau mungkin juga dia mengalihkan perhatian terhadap masa lalunya. Ketika dia ngerasa bahwa masa lalunya sudah memberikan sinyal kepada dirinya dia, maka dia pergi ke masa lalunya. Dan 6 cup di dalam kartu tarot itu memang identik banget ya sahabat kebahagiaan dengan pikiran-pikiran bawah sadar, masalah-masalah yang dulu belum pernah terselesaikan, apalagi itu adalah masalah hati. Cup di dalam kartu tarot itu adalah simbol dari hati dan perasaan. Jadi memang ketika dia pergi meninggalkan kamu, ini sudah direncanakan. Nah, ada indikasinya bahwa orang ini datang kepada diri sahabat kebahagiaan bukan karena sebuah ketulusan. Karena ketika dia datang sama sahabat kebahagiaan, orang tersebut memang belum menyelesaikan masa lalunya. Kita juga bisa belajar dari sini ya sahabat kebahagiaan. Ketika mungkin sahabat kebahagiaan ngejalin hubungan baru dengan orang baru di situ, alangkah baiknya sahabat kebahagiaan juga sudah bisa menyelesaikan masa lalu kalian. Jadi ketika ngejalin dengan orang baru tersebut, tidak ada energi-energi masa lalu yang mungkin membuat hubungan kalian menjadi tidak baik-baik saja. Ya secara normal ya sahabat kebahagiaan, ketika kita ngejalin sebuah hubungan nih, kalian pacaran dengan siapa, hubungannya itu udah lama banget bertahun-tahun, tapi mengambil sebuah keputusan untuk kalian putus. Nah sebaiknya keputusan itu dipikir matang-matang, diselesaikan baik-baik, dan tidak ada permasalahan lagi di next ke depannya. Lalu sahabat kebahagiaan harus benar-benar netral kurang lebih sekitar 8 bulan. Kenapa sangat lama banget ya sahabat kebahagiaan? Karena yang namanya perasaan itu butuh proses untuk benar-benar bisa berada di kondisi netral. Dan ketika sahabat kebahagiaan berada di kondisi netral selama 8 bulan di situ, sahabat kebahagiaan akan merasakan bentuk emosional, yaitu percaya dan juga yakin bahwa apapun yang kamu ambil keputusannya di situ tidak salah, dan kamu percaya dan yakin bahwa tidak ada energi masa lalu di situ. Lalu sebuah prosesnya adalah sahabat kebahagiaan ini akan terbebas dari keterikatan ketika sahabat kebahagiaan sudah berada di kondisi netral ya. Ya, masa
ketika kalian itu putus dengan seseorang itu paling bagus secara psikologi juga itu 8 bulan ya, 8 bulan agar sahabat kebahagiaan nih menjadi netral. Jangan misalkan nih sahabat kebahagiaan baru pacaran, itu adalah orang lama kamu ya, pacaran cukup lama nih 4 tahun, 8 tahun, putus 3 hari kemudian sahabat kebahagiaan udah punya pacar, udah punya kekasih. Nah ini kamu tuh masih menyimpan energi masa lalu kamu, dan itu nggak baik energinya. Dan di sini di orang ini juga ketika dia datang sama sahabat kebahagiaan, dia masih menyimpan energi masa lalu dia. Dan ketika energi masa lalunya itu ada sinyal positif untuk diri dia, maka dia akan datang. Jadi vibrasi tentang netral, level vibrasi emosional yaitu netral, itu penting banget ketika kamu move on dari seseorang. Ya memang ada batasnya ya. Kadang tuh ada orang yang move onnya cepat banget, ada orang yang move onnya itu lama banget, termasuk sahabat kebahagiaan yang mungkin masih menyimpan rasa di dalam dada kepada seseorang yang sudah ditinggal lama, tapi masih ada perasaan itu. Nah setiap orang itu beda-beda. Jadi sebaiknya sahabat kebahagiaan gunakan waktu netral kamu sekitar 8 bulan kalau misalkan kamu benar-benar mau menghapus masa lalu kamu dan memulai hubungan baru dengan orang baru. Lalu bagaimana Kevin, takut gini. Nah masa PDKT itu ada loh sahabat kebahagiaan. Jangan semena-mena sahabat kebahagiaan ngejalin sebuah hubungan dengan siapapun. Gak ada masa PDKT-nya, baru 3 hari kenal sudah mengatakan cinta lalu mengiyakan. Tidak seperti itu Virgo. So kalau melakukan hal seperti itu nanti masih menyimpan energi masa lalu, kebiasaan kamu di masa lalu bersama pasangan kamu ini tanpa tidak disadari itu bisa muncul kepada orang baru tersebut. Dan dia juga sama, ketika dia ngejalin hubungan dengan sahabat kebahagiaan, dia bukan menjadi diri dia sendiri karena masih ada energi masa lalu di situ. Jadi apapun yang dia utarakan itu masih berkaitan dari masa lalunya dia. Oke, memang sangat rumit hubungan yang seperti ini ya sahabat kebahagiaan. Dan selanjutnya alasannya dia ada kartu Two of Pentacle. Ternyata benar ya sahabat kebahagiaan, dia tuh bimbang antara 2 buah pilihan, apakah dia kembali ke masa lalunya atau memulai hubungan dengan sahabat kebahagiaan. Ternyata dia memilih masa lalunya di situ ya sahabat kebahagiaan. Ya, Two of Pentacle di dalam kartu tarot ini simbol 2 pentacle yang sedang ditimbang ya, mana yang membuat dia ngerasa berat, mana yang enggak. Ternyata yang berat ini ada di sisi sebelah kiri. Yang sebelah kiri ini adalah masa lalu, sebelah kanan ini adalah masa depan yang berkaitan dari timbangan, kiri lebih berat, kanan lebih ringan. Artinya dia memilih untuk pergi menjemput masa lalunya karena dia masih mengharapkan masa lalunya dia. Ya mungkin dia terlalu besar mencintai masa lalunya dia, atau mungkin juga mau menyelesaikan urusan dengan masa lalunya, atau mungkin juga dengan orang lamanya dia di situ. Yang dikejar ini memang bentuk perasaan yang tidak terselesaikan. Kalian bisa lihat ya, di sini ada simbol sosok yang mencoba untuk berjalan meninggalkan kedua pentacle di sini. Lalu ada sebuah jejak air, energi jejak air di sini yang mengisahkan tentang emosionalnya dia. Ketika dia pergi meninggalkan diri sahabat kebahagiaan, meninggalkan jejak emosional yang cukup luar biasa yang membuat sahabat kebahagiaan ngerasa bahwa kok gini banget ya, aku dikhianati sama dia padahal tuh aku udah berkorban banyak sama dia, aku sudah meluangkan waktu banyak sama dia, kok dia tega buat sama aku ya. Ya, ini adalah bentuk dari ego ya. Seseorang ketika bimbang di sini tidak bisa mengambil sebuah keputusan apapun, yang dia ambil itu mengikuti hati dia saja. Dia mengikuti hati, mengikuti suara hatinya dia yang mencoba untuk terhubung kepada masa lalunya dia lagi ya. Oke, selanjutnya kita bertemu di kartu The Magician. The Magician di dalam kartu tarot ini berkaitan dari segi komunikasi. Alasan selanjutnya dia yang sudah merencanakan pergi dari diri sahabat kebahagiaan ini berkaitan dari komunikasi ya. Ternyata dia ngerasa bahwa komunikasi antara diri dia dengan sahabat kebahagiaan ini tidak lagi sama ya. Mungkin banyak sekali perdebatan, banyak sekali masalah-masalah kecil yang mungkin diperdebatkan juga di situ, atau masalah-masalah besar yang selalu disinggung di situ, yang membuat dia tuh ngerasa kurang intim di dalam hubungan ini. Lalu dia memilih pergi dan mencoba untuk memanipulasi sahabat kebahagiaan ya. Magician di dalam kartu tarot ini memiliki makna tentang sebuah manipulasi atau hal-hal yang berkaitan dari ilusi. Kalau ditanya apakah dia sebenarnya cinta banget gak sih sama diri sahabat kebahagiaan dulu, dia memang sebenarnya ada sisi ketertarikan sama sahabat kebahagiaan ya. Ketika dia ngejalin hubungan dengan sahabat kebahagiaan, dia ada potensi yang keluar di dalam dirinya dia. Tapi ketika dia ngejalinin itu semua, dia ngerasa bahwa perasaannya itu
tidak benar-benar tulus mencintai kamu sehingga dia memilih mundur dengan sendirinya ya sahabat kebahagiaan, tanpa berkata apapun dengan sahabat kebahagiaan, karena dia ngerasa bahwa dirinya dia bersalah sama sahabat kebahagiaan, bahwa dia tidak tulus mencintai kamu ya, karena ada sesuatu hal yang dimanfaatkan saja oleh orang tersebut. Makanya dia pergi dari diri sahabat kebahagiaan tanpa kata-kata, dan ini memang sudah direncanakan ya oleh diri dia. Oke, selanjutnya ada kartun The Hero Pen ya, sahabat kebahagiaan. Ini apa sih yang membuat dia pergi dari diri sahabat kebahagiaan yang sudah dia rencanakan? Ini tentang sebuah perbedaan ya. The Hero Pen ini masuk ke dalam ranah spiritual. Mungkin ada sebuah perbedaan di dalam hubungan kamu, yaitu entah apapun itu, berkaitan dari umur, status sosial, agama, budaya, ataupun apa yang membuat dia ngerasa bahwa kok kayaknya beda banget ya. Atau mungkin juga dia kurang begitu menyukai tentang lingkungan keluarga kamu, atau dia kurang srek juga sama internal kamu di situ sehingga dia memilih untuk pergi. The Hero Pen sendiri adalah sebuah keputusan yang dia ambil ya, yang dia ambil berkaitan dari hal-hal yang berkaitan sifatnya eksternal ya, secara eksternal, entah itu dari budaya atau apa. Dia memikirkan itu, memikirkan banyak hal. Aku dekat sama kamu ini, orang tua kamu kayak gini-gini, atau lingkungan kamu gini-gini, aku nggak suka sebenarnya gini-gini. Dia tidak pernah mengungkapkan sama sahabat kebahagiaan, tapi dia memang memikirkan itu, memikirkan banyak hal, dan dia berencana bahwa ya, aku ingin pergi dari kamu karena permasalahan-permasalahan ini. Dan The Hero Pen ini juga termasuk dalam simbol pernikahan ya, sahabat kebahagiaan. Dan sejatinya ketika dia ngejalin hubungan dengan sahabat kebahagiaan, mungkin sahabat kebahagiaan melontarkan kata bahwa aku ingin menikahi kamu, ayo kita menikah bersama. Tapi di lain sisi dia nggak mau, nggak ngerasa bahwa aku kalau nikah dengan kamu banyak sekali perbedaan, banyak sekali pikiran dari diri dia. Kemudian pikiran itu membuat dia itu memiliki prasangka-prasangka lain, yang akhirnya dia ambil sebuah keputusan bahwa dia pergi meninggalkan kamu karena dia belum bisa berkomitmen dengan diri sahabat kebahagiaan ya. Apakah ini masih terhubung dengan kaitannya di masa lalu? Ini jawabannya ada ya, ada kaitannya di masa lalu, dan kaitan dari segi komunikasi dia juga kurang srek dengan diri sahabat kebahagiaan. Mungkin sahabat kebahagiaan ini sudah mengorbankan banyak hal sama dia ya, tapi ternyata dia tidak bisa menerima sisi kebaikan sahabat kebahagiaan. Ya sudah deh, mungkin ini adalah jalan takdir yang Tuhan berikan kepada kamu, bahwa ketika dia pergi kepada diri sahabat kebahagiaan, tapi sahabat kebahagiaan mencintai diri dia, ini semesta sebenarnya kasih tahu sama kamu, dia bukanlah orang yang terbaik untuk kamu. Biarkanlah, jangan terlalu, istilahnya sahabat kebahagiaan terlalu diporsir banget untuk berharap kepada orang yang tidak jelas kepada kamu. Ketika dia meninggalkan kamu tanpa sebuah kata apapun, ini adalah sebuah perencanaan yang dia simpan ya, bahwa sejatinya dia bukanlah orang yang dihadirkan oleh semesta terhadap diri sahabat kebahagiaan. Ketika dipaksakan ngejalin hubungan bersama sahabat kebahagiaan, di situ ini justru banyak memunculkan sisi perbedaan-perbedaan, dan perbedaan inilah yang membuat next tahap berikutnya hubungan kamu mungkin kurang lagi merasakan sebuah keintiman. Keintiman itu nyawa ya, sahabat kebahagiaan, nyawa di dalam sebuah cinta. 3 komponen cinta: gairah, keintiman, komitmen. Keintiman itu adalah nyawa yang mungkin diilhami dari beberapa hal yang berkaitan dari nilai-nilai moral, spiritual, emosional, semua ada di situ, kumpul di situ. Dan keintiman itulah yang merawat cinta agar cintanya itu terasa lebih indah dan berbunga. Tapi memang semesta menghadirkan orang tersebut kepada sahabat kebahagiaan. Ini sebenarnya dia bukanlah orang yang layak untuk kamu pertahankan ya, karena next kedepannya ini mempengaruhi keintiman kalian ya. Oke, selanjutnya ada kartu Four of Pentacle. Memang stuck ya sahabat kebahagiaan. Ketika dia ngejalin dengan sahabat kebahagiaan, ini hubungannya memang stuck, memang berhenti di situ. Four of Pentacle di dalam kartu tarot ini juga berkaitan dari kerezekian ya. Mungkin sahabat kebahagiaan kalau ketika ngejalin hubungan sama dia, ini kerezekiannya juga kurang begitu bagus ya, stuck ya. Atau mungkin juga orang ini memang pada dasarnya pelit sama kamu, tidak mau berbagi atau apa ya, yang membuat sahabat kebahagiaan tuh ngerasa bahwa kayak berjuang sendiri. Kalau dipaksakan hubungannya seperti ini, tidak ada untungnya si sahabat kebahagiaan. Dan Four of Pentacle di dalam kartu tarot ini memang tentang sebuah banyak sekali pilihan-pilihan yang dia dapatkan ya. Ketika dia menempatkan dirinya dia kepada diri sahabat kebahagiaan, dia ngerasa bahwa kamu bukanlah pilihan yang tepat untuk diri dia, tidak ada sebuah kesempatan bagus untuk diri dia. Maka dia berupaya untuk mencari hal lain ya, termasuk dia meninggalkan kamu mungkin karena ranah materi, mungkin di luar sana ada uang yang lebih manis daripada cinta atau apa. Kemudian dia lari ke sana dan meninggalkan diri sahabat kebahagiaan. Dia ngerasa bahwa kamu gak ada uangnya. Ini masuk. Ini istilah kasarnya itu ada yang masuk ke situ ya, yang mungkin dia adalah orang yang hanya mengejar sebuah materi. Ya mungkin di luar sana
uang lebih manis daripada cinta. Oke, udah biarin saja ya sobat kebahagiaan, karena semesta di sini udah menghadirkan kamu bahwa kamu harus sadar nih, ini bukan orang yang tepat untuk diri kamu. Jangan terlalu berharap banyak ya, karena ketika dipaksakan banyak sekali perbedaan-perbedaan yang hadir. Selanjutnya ada kartu 6 pentakel ya sahabat kebahagiaan. Memang hubungan ini tidak bisa berbagi satu sama lain ya sahabat kebahagiaan, dan bahkan menyisakan sebuah kenangan-kenangan pahit yang hadirnya ini mungkin membuat sahabat kebahagiaan kayak ngerasa bahwa aku sudah berkorban banyak untuk kamu, kamu hanya selalu menerima pemberianku, tapi kamu tidak pernah memberikan segenap ketulusan cintamu kepadaku. Dan inilah yang membuat sahabat kebahagiaan mungkin kecewa sampai dengan saat ini. Mungkin dia pergi meninggalkan hutang juga dengan diri sahabat kebahagiaan. Ini juga bisa masuk di sini ya, karena kartunya adalah pentacle, dan ketika dia pergi di situ memang sudah dia rencanakan matang-matang ya sahabat kebahagiaan, karena dia tidak bisa berupaya membalas tentang kebaikanmu. Nah, pentacle ini tentang apa yang dia beri, apa yang dia terima. Jadi dia memang tidak bisa membalas kebaikan diri sahabat kebahagiaan. Dia ngerasa bahwa frekuensinya dia tidak sama dengan kamu, dan dia tidak bisa mengimbangin kamu. Mungkin karena egonya dia, mungkin karena apa yang dia kejar di situ, akhirnya dia memilih apa yang dia kejar. Dan sebuah keberuntungan untuk diri sahabat kebahagiaan ketika melepaskan orang tersebut, maka sahabat kebahagiaan bisa save uang kamu di sini ya, atau mungkin juga kamu bisa melindungi hal-hal yang berkaitan dari emosional kamu. Selanjutnya ada kartu 6 pedang ya sahabat kebahagiaan. 6 pedang ya, waktunya untuk move ya sahabat kebahagiaan, move dari seseorang. Dan dia memang ada indikasi bahwa alasan dia pergi meninggalkan kamu itu memang sudah direncanakan ya, bahwa dia tuh pengen move dari kamu, move on juga dari kamu, karena dia ngerasa bahwa jalurnya ketika dia ngejalin hubungan dengan sahabat kebahagiaan, perasaannya dia tidak merasakan sebuah cinta yang tulus. Oke, ini dihianati ya oleh sebuah ego. Dan mudah-mudahan nih sahabat kebahagiaan ada di level penerimaan juga ya sahabat kebahagiaan, netral atau mungkin juga penerimaan. Ketika sahabat kebahagiaan berada di level penerimaan, vibrasi emosional kalian itu cukup tinggi ya. Penerimaan itu sekitar 350 skala Hawking. Dan ketika sahabat kebahagiaan sudah bisa menerima ini semua, maka sahabat kebahagiaan juga bisa memaafkan segala bentuk keadaan, memaklumi, dan prosesnya kalian tidak akan pernah terpengaruh terhadap orang ini. Karena sejatinya orang ini memang kalau dipaksakan ngejalin sebuah hubungan, ini semesta sudah katakan bahwa keintiman kamu akan menjadi lebih buruk lagi ketika kalian ngejalin hubungan yang lama, dan bahkan hubungan ini bisa masuk ke hubungan karmik ya. Siapa sih yang mau masuk ke hubungan karmik relationship? Hubungannya itu nggak nyaman, selalu mengulang-ulang saja, dan ada sebuah karma di situ, dan hubungannya itu nggak nyaman ya sahabat kebahagiaan. Lebih baik kalian mencari hubungan-hubungan yang mungkin bisa memberikan sebuah ketenangan. Ketika kalian ngejalin hubungan dengan siapapun saja, ada sebuah ketenangan di situ, ada sebuah keintiman, maka perasaan sukacita itu yang akan kamu dapat. Ada rasa gembira, ada sukacita, dan bentuk emosionalnya itu adalah perasaan tenang, perasaan hening. Dan prosesnya ini mungkin sahabat kebahagiaan memiliki sebuah kesadaran tinggi. Jadi kamu benar-benar bisa melakukan itu semua dengan cinta, bukan dengan uang ya. Tapi ketika sahabat kebahagiaan ini masih mengikuti sebuah ego dan keinginan, ini alhasil hubungannya itu jadi kemelekatan ya. Jangan mau masuk ke dalam hubungan yang sifatnya adalah melekat ya. Kalau melekat itu level vibrasinya berada di level force ya, dan itu gak nyaman banget. Lebih baik kita ngejalin hubungan dengan siapapun itu penuh dengan sukacita. Ketika hubungannya penuh dengan sukacita, hubungannya akan menjadi nyaman, dan juga ada sisi kelegaan dan juga kedamaian di situ. Oke, terkait itu semua ada zodiak apa saja yang hadir di pembacaan Kevin. Yang pertama di sini ada kartu 6 cup. 6 cup ini masuk ke energinya si Scorpio, Two of Pentacle, Capricorn, The Magician ini adalah Merkurius. Merkurius itu ada di energinya Gemini. Lalu Merkurius juga menclok juga di energinya si Virgo. Kita bertemu di kartu The Hierophant, ini masuk ke energinya Taurus. Ada kartu 4 Pentacle, ini masuk ke energinya dia yang berzodiak Capricorn. 6 Pentacle. Oke, Taurus. Kayaknya Taurus dari kemarin tuh energinya ya, minggu-minggu ini itu banyak banget muncul nih. Ini Taurus juga muncul. Ada kartu 6 pedang. 6 pedang ini elemen udara ya, terkuatnya itu adalah Aquarius. Dan kita cek untuk inisial namanya. Untuk inisial nama, kita cek bersama-sama. Inisial nama ada huruf K, untuk Kevin ada huruf Z, untuk Zero ada huruf H, untuk hotel ada huruf I,
untuk Indonesia ada huruf Q. Untuk Queen ada huruf O untuk Oscar, ada huruf F untuk Fanta. Selanjutnya di sini ada huruf A untuk Alpha, ada huruf X untuk Mr. X. Ada huruf N untuk Nano. Selanjutnya di sini ada huruf L untuk Luna. Dan di sini ada huruf D untuk Delta. Ini beberapa inisial nama yang energinya terbaca untuk tema kita hari ini. Dan untuk sahabat kebahagiaan, jangan lupa ya untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Untuk kalian yang pengen personal reading sama Kevin, boleh tinggal DM aja ke Instagram Kevin di bawah ini, atau email di bawah ini. Nanti Kevin pandu untuk personal readingnya dan bersifat berbayar. Mungkin seperti itu aja. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah, bye-bye. Matai mas yo.